Ganesha Operation bersama Ganesha Operation, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Ganesha Operation, Ganesha Operation, we help you make your dreams come true. Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum adik-adik yang ada di rumah. Terima kasih ya telah menyisihkan waktunya yang berharga untuk mantengin IG Live dari Ganesha Operation Samarinda dan juga ada streaming YouTube. Nah, adik-adik sekalian, pasti sudah tidak sabar ya menunggu kakak-kakak kamu. Ini kita ceritanya mau ngundang kakak-kakak kelas dari MAN 2 Model Samarinda yang kemarin berhasil lulus di PTN favorit mereka melalui jalur UTBK SBMPTN. Wah, siapa mereka pasti sudah tahu juga. Kita langsung panggil kakak-kakak kita yang ganteng-ganteng, yang ganteng dan yang cantik itu ya. Ayo, Kak Rangga, Kak Sela, silakan gabung dong. Silakan duduk, Kak, silakan. Gimana kabarnya semuanya? Aduh, selamat ya telah diterima di PTN idaman kemarin. Ini adik-adik. Oh iya, saya harus pakai facial juga biar sama ya. Oke, maaf ya tadi telat. Tapi ini agak membayang gimana? Gak apa-apa. Wajah saya apakah terlihat masih nggak abstrak kan? Oke, terima kasih deh. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol seperti tema yang kemarin kita sudah share ke adik-adik di MAN 2 Model dan juga ada beberapa guru kita ya, Bapak Ibu. Terima kasih telah ikut bergabung apabila memang sekarang lagi ngikutin live di IG, nah streaming YouTube juga di Ganesha Operation Samarinda. Ini kan adik-adiknya sebenarnya pada BDR, ya kan? Ini pada BDR, tapi ada beberapa yang mungkin ngintip IG sekarang dan mau melihat kecetaran dari Kak Sela dan juga Kak Rangga. Ini kalian kegiatannya apa sekarang? Sela duluan deh. Kalau aku lagi ospek, lagi persiapan ospek sama persiapan kuliah buat Senin nanti. Oh, Senin ya? Iya. Persiapannya sekarang? Kuliahnya Senin, ospeknya sekarang. Itu sudah berapa hari? Udah semingguan. Sudah semingguan ya? Kalau Kak Rangga lagi apa kegiatan di kampus Brawijaya? Kalau Brawijaya belum ospeknya tanggal 19. Jadi Tanggal 19. sekarang ini saya lagi ngurus administrasi kayak pendataan gitu. Saya juga kayak nyicil beli kebutuhan kos nanti di malam. Oh, sudah dipersiapkan ya. Kalau di sana nanti kosnya dekat-dekat kampus. Iya, insya Allah. Dekat kampus ya. Oke, kalau Sela nanti kosnya dekat-dekat asrama ya? Asrama. Kalau di UIN Malang. Tapi nggak semua UIN asrama. Oh iya kan? Iya. Tapi UIN Malang wajib ya? Iya. Kita kan harus jaga jarak. Ini kayaknya terlalu dekat ya. Tolong ya, agak bergeser Mas Rangga ke sini. Oke. Oke, ini kelihatan nggak Bapak nih? Kelihatan ya? Oke, jadi ini Bapak mau infokan lagi, Bapak confirm ya. Untuk adik-adik ini, kakak-kakak ini, Kak Sela itu lulus di Fakultas Kedokteran UIN Malang dan kemarin Kak Rangga lulusnya di Sastra Jepang Universitas Brawijaya. Oke, tepuk tangan dong buat mereka. Ini pasti banyak perjuangan yang sudah mereka lakukan kemarin dan ini hasilnya. Untuk saat ini mereka sudah resmi ya menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya dan UIN Malang. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya mereka dulu. Kemarin itu prepare-nya di GO itu ambil program apa, Kak Sela? Kalau aku program reguler di kelas 110. Oh, 12 IPA reguler. Reguler itu berarti sudah setahunan ya? Ya udah setahun, udah sama UTBK sekalian. Oke, jadi belajarnya itu sejak kelas 12 sampai dengan UTBK. Kalau Kak Rangga? Kalau saya kemarin ikut program super intensif UTBK, jadi itu belajarnya setelah ujian madrasah dengan waktu kurang lebih 2 bulan. Oh, berarti 2 bulan itu benar-benar intensif ya?
Oke, nah ini kan ceritanya mereka Kak Sela yang ikut SNMPTN jalur undangan, dia ikut perankingannya dari MAN 2 model itu kan akreditasi A, sekolah itu hanya dibolehkan 40% siswanya yang ikut jalur undangan. Dan Kak Sela itu bukan rezekinya di jalur undangan, ya di jalur SNMPTN dia tidak lulus di pilihannya dan Kak Rangga memang waktu itu nggak masuk rankingan ya. Nah coba kita tanya dulu yang korban patah hati SNMPTN itu gimana caranya dia bisa move on? Nah kan awalnya tuh saya tuh kayak patah hati lah ya, kayak sedih kenapa nggak lulus. Nah ini kan padahal jurusan yang diincar. Tapi tuh mama bilang gini, jangan sedih, rezeki nggak bakalan salah arah. Kita harus berusaha, Allah yang menentukan. Dari situ saya tuh benar-benar maksimalkan waktu saya untuk belajar, benar-benar kayak main HP itu dibatasi, dijadwal gitu main HP. Terus sholat gitu, puasa, zikiran gitu, betul-betul seharian tuh kayak gitu aja terus kerjanya sampai pengumuman SBMPTN. Gitu ya. Intinya sih kita tidak berlama-lama di kesalutan itu ya, kesedihan itu ya. Itu nggak mudah ya, karena ceritanya kan sudah 1 tahun di GO, tryout-nya 2 kali sebulan, belajar, belum lagi kegiatan di sekolah ini itu, ternyata rezeki itu tidak di situ, di SNM itu, tapi dia bisa melakukan perubahan ya, dalam artian dia tetap menjemput rezekinya. Nah kalau Kak Rangga kan memang nggak ikut SNMPTN, kemarin nggak ikut SNMPTN itu gimana tuh perasaannya? Sebenarnya sih dari awal naik kelas tuh saya sudah duga nggak bakal lulus ini SNM. Karena lihat nilai saya itu sudah parah sih Pak. Saya nggak tahu berapa pas SMA itu benar-benar anjlok nilai saya. Itu kan saya udah berharap. Tapi dalam hati itu memang kalau lulus senang gitu. Cuma nyatanya memang nggak lulus. Ya. Jadi diam-diam berharap gitu ya. Diam-diam berharap sebenarnya. Tapi kelihatannya memang nggak mungkin sih. Tapi sebenarnya adik-adik harus tahu juga, ikut SNMPTN itu nggak serta-merta langsung kamu juga akan diterima ya. Buktinya seperti Kak Sela, dia ikut tapi ya nggak rezeki juga. Karena ceritanya dari tahun ke tahun ada 700-an ribu peserta SNMPTN tapi yang lulus tidak pernah menginjak atau melewati angka 20%. Artinya, di bawah 20% dari populasi yang ikut SNMPTN yang diterima. Jadi, kalaupun misalnya ikut SNMPTN, kamu mungkin ranking di sekolah, dan kamu pasti yakin ikut SNMPTN karena saya juara 1 di kelas ini atau ranking sekian paralel di sekolahmu. Katakan di MAN 2 itu ada 4 kelas ya, kelas IPA-nya. Jadi bayangkan aja 4 kelas, kita kalikan aja 30, 120, berarti 40% dari 120 itulah yang kemungkinan akan ikut dan belum tentu akan lulus juga karena memang ya kita nggak tahu rezeki kita di mana ya. Nah sekarang aku mau tanya nih, kalian kan ceritanya langsung cepat-cepat actionnya fast gitu ya untuk prepare-nya di ujian tulis, namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Karena ada beberapa perubahan di nuansa kemarin pandemi, kan tentunya ada hal-hal yang bisa membuat kalian jadi ketakutan gitu ya. Gimana nih, apa yang harus saya lakukan? Keluar nggak dari Samarinda? Bahkan ada beberapa anak-anak yang nggak diizinin sama orang tua juga bahkan untuk kuliah di luar Kalimantan atau di luar Samarinda karena memang masih pandemi. Tapi waktu itu ya dengan beberapa revisi ada perubahan regulasi ya kemarin dan akhirnya ya berjalan juga tuh seleksinya dan hanya TPS ya. Beruntungnya kayaknya di sini deh, hanya TPS. TPS itu tes potensi skolastik. Yang awalnya Kak Sela itu selalu kalau tryout di GO 2 kali sebulan itu ada TKA Saintek ya. Nah, dan dia paling sulit. Jadi dari 4 mata uji TPS kemarin ada tambahan bahasa Inggris jadi 5 mata uji. Nanti kita breakdown buat adik-adik. Tapi memilih GO menjadi mitra belajar, ini yang mau tanya Kak Rangga dulu ya, dengan waktu 2 bulan itu fasilitas apa yang paling Kak Rangga manfaatkan? Kalau saya pribadi ini benar-benar membantu saya itu fitur TOBK-nya di biokreasi. Oh. Oke, bentar. TOBK itu istilah kita ya. TOBK itu try out berbasis komputer. Oke? Karena goalnya UTBK. Jadi di GO kita menggunakan istilah TOBK, try out berbasis komputer. Karena kayaknya matching banget ya dipersiapkan untuk UTBK, ujian tulis berbasis komputer.
Jadi mungkin orang-orang di luar menyebutnya TO online, tapi TOBK ya. Oke, TOBK ada di Geokreasi. Geokreasi kita sekarang itu sudah seri yang titik 10 ya. Oke, terus Dari TOBK itu saya terasa banget sih, terbiasa mengerjakan soal latihan. Terus dari TOBK itu juga kita bisa lihat kemampuan kita di mana sekarang. Apa yang harus kita improve, di bagian mana yang kita kurang paham, dan dari situ saya bisa paham materi. kalau untuk pembelajaran di kelas, karena kan ceritanya waktu itu setelah ada pandemi di bulan-bulan Maret ya, April kita sudah mulai membatasi untuk kegiatan, dan sewaktu mulai relaksasi waktu itu kita buka tatap muka pendampingan tatap muka itu tanggal 12 Juni ya, sampai dengan hari terakhir UTBK. UTBK hari apa waktu itu? Tanggal berapa Mas Rangga? Tanggal 9. 9 Juli. Ya. 9 Juli ya. Jadi dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 9 Juli itu ada pendampingan secara tatap muka, dan itu Bapak sebagai pengajar juga melihat Kak Rangga cukup aktif hadir ya. Dan gimana menurut kamu suasananya pembelajaran kita waktu itu? Suasananya kondusif, gurunya benar-benar suportif. Kalau kita nanya soal pasti dijelaskan dengan simple, namun benar-benar bikin kita paham gitu. Kan kalau di kelas kan malu bertanya biasanya. Ya. Terus apa yang kamu lakukan? Kalau di GO ini nanya soal itu benar-benar mudah. Kita kayak di-push untuk cari soal yang kita pahami. Terus kita diberi paham gitu. Jadi memang di Geokrasi kan kita punya ada yang namanya buku sakti, buku kumpulan soal UTBK, dan juga kita ada empati, latihan soal secara berkala, dan ada TOBK. Dan biasanya memang ada layanan TST ya, TST ini yang paling sering kamu gunakan saya lihat. Jadi di luar jam belajar, biasanya waktu belajarnya setiap hari. Nah, di luar jam belajar, itu dia bisa konsultasi ya. Waktu itu kamu sering konsultasi pelajaran apa? Mata uji apa? Karena kan bukan pelajaran itu, mata uji. Yang sering saya tanyakan itu penalaran umum sama pemahaman bacaan. Oke, penalaran umum. Penalaran umum itu kemarin waktu di UTBK 15 soal ya? Ya. Di 16 soal ya. Yang waktu itu kita masih menggunakan 20 soal karena mengacu kepada kegiatan UTBK tahun 2019. Nah, jadi memang ada mata uji penalaran umum, kuantitatif, dan pengetahuan umum, pemahaman bacaan dan menulis, dan juga ada bahasa Inggris. Bahasa Inggris berapa soal sih saya kemarin? 10 ya? Ya, 10 soal ya. 10 soal untuk 10 menit. 10 soal untuk 10 menit bahasa Inggris. Oke, dan itu aku tahu nilainya Sela itu cukup tinggi di sana. Nah, nanti kita coba lihat lagi bagaimana Kak Sela memanfaatkan fasilitas GO yang kategorinya kan memang sudah setahunan. Terus apa yang paling membuat Kak Sela itu terbang? Kalau dari aku tuh tipe orang yang kayak suka belajarnya sendiri. Jadi aku lebih pilih TST. Oh. Dan aku tuh kayak TST itu kayak ya, jadi yang lain tuh belajar, aku TST di luar gitu, belajarnya di luar memang, tapi yang lainnya udah pulang kan aku sampai Tunggu. Waktu itu kan kita pernah masukkan Sela ke satu kelasnya Ya, itu hanya Sela Mandua. Jadi Ya. dia hanya dia Mandua, semuanya Mas Maridasa. Itu kalau misalnya ingat wajahnya Sela itu benar-benar kapan bel ini gitu. Tapi memang kamu cover dari TST ya. TST itu istilah kita tutorial service time ya. Jadi belajarnya di ruang konsultasi, di ruang TST kita sebut. Jadi Kak Sela memang benar-benar manfaatin itu ya. Iya. Terus apa lagi yang selain TST itu? Dari tryout sih. Tryout ya. Tryout tuh kayak ngelatih kita gitu, mengerjakan soal-soal. Sedangkan itu soalnya juga nggak kita ketemuin di sekolah kan. Kita cuma ketemu di sini. Jadi itu tuh ngelatih otak gitu, biar lebih berpikiran tentang apa yang bakalan kita hadapi nanti. Pengenalan ya. Iya. Jadi praktisnya memang dapat di tryout. Nah, terus ini kan ceritanya tryout juga banyak sebenarnya di media-media sosial seperti di IG, ya kan Mas Rangga ya. Jadi banyak juga mereka sebutnya TO online ya. Iya. Terus apa yang membuat kalian pede dengan TOBK-nya GO? Atau cerita aja deh, kira-kira relevan nggak soal yang kemarin kalian kerjakan di TOBK dengan UTBK yang sudah kalian hadapi, yang sudah kalian taklukkan? Relevan nggak, Mas Rangga? Relevan sih. Soalnya soal-soal di GO itu benar-benar yang buat ahli kan Pak. Dibuat para ahli, benar-benar sangat membantu saya untuk latihan, dan ternyata pas UTBK soalnya mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Ya, modelnya tuh sama. Oh. Habis itu TOBK itu ada juga simulasi SBMPTN-nya. Nah,
saya bisa tahu nilai saya itu cukup enggak atau masuk ke prodi yang mau saya masuki. Oke. Jadi TOBK itu memang disiapkan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Karena kemarin kan beberapa regulasi terjadi, di mana salah satunya adalah ya TPS doang yang diujikan, dan waktu pas memang sudah ready hanya TPS, kita memang push anak-anak di TPS. Dan uniknya memang kita punya IRT, Item Response Theory, yaitu sistem penilaian terbaru yang membandingkan dengan responden lain. Itu valid banget karena di GO kita ada puluhan ribu siswa di GO Indonesia dari Aceh sampai Ambon, sehingga nilai-nilai TOBK kalian itu memang benar-benar diarahkan atau dibandingkan dengan IRT yang memang kompeten ya untuk bersaing tingkat nasional. Di Indonesia ada sekitar 700-an ribu. Kalau kemarin datanya itu yang ikut UTBK 702.420 dan yang lulus 167.653. Artinya 24% aja yang lulus. Nah, jadi memang waktu pas kita dapat nilai TOBK, kita diarahkan ke namanya pembobotan ke prodi kita. Jadi misalnya nih nilainya Kak Sela kira-kira itu rasional nggak untuk jurusan yang dia tuju? Ini sebenarnya jurusannya yang lulus ini pada jurusan kedua nih. Pilihan kedua ini ya. Pilihan pertamanya Kak Rangga ini ilmu komputer UGM. Pilihan pertamanya Kak Sela itu FKM UB Brawijaya, ya kan? Nah, jadi lulusnya di pilihan kedua, yang pastinya itu sesuai dengan minat mereka. Nah, tapi saya mau tanya, apakah soal yang dihadapi Kak Sela hari-hari apa? Tanggal berapa waktu itu UTBK-nya? Lupa sih tanggalnya, tapi hari kedua. Oh, hari kedua. Itu tanggal 6 dong. Karena kan dari tanggal 5 kan ujiannya kan. Oke, jadi tanggal 6 Kak Sela ujian, dan itu UTBK-nya soalnya mirip nggak dengan soal-soal kita yang di TOBK? Sebenarnya tuh materinya mirip. Nah, tapi itu waktu itu kan tiba-tiba muncul bahasa Panda. Katanya bahasa Panda gitu. Tapi saya nggak terlalu terfokus sama bahasa Panda karena kalau misalnya saya bikin bahasa Panda, saya bakalan kayak ketinggalan waktu buat ngerjain yang lainnya. Jadi saya kayak kerjakan apa yang sudah GO berikan untuk saya. Memang awalnya waktu pas rilis pertama ada soal-soal yang bahasa orang bahasa Panda, ya, juga Panda. ada bahasa beruang juga ya waktu itu ya di hari-hari berikutnya ya. Bahasa kupu-kupu saya dapat. Dia dapat bahasa kupu-kupu. Memang hari pertama bahasa Panda. Itu benar-benar intelijen banget ya, karena kita mensubstitusi terjemahannya ke pertanyaan ya waktu itu ya. Tapi aku uniknya Kak Sela itu tidak berfokus dengan hal-hal yang benar-benar bisa wasting time. Dia mencoba untuk fokus dengan menyelesaikan soal yang lain yang memang dia bisa. Oh, berarti itu yang kamu lakukan ya? Iya. Karena banyak anak-anak yang justru jadi muter-muter di situ. Ke soal yang susah itu, jadi dia kayak hilang waktu. Sedangkan waktu yang kita miliki itu dikit. Iya. Di GO memang kita sudah dilatih dengan blocking time, tapi ya memang self controlnya ya, sewaktu berhadapan dengan soal itu, apalagi kalau misalnya soal itu memang benar-benar harusnya bisa saya kerjakan, tapi waktu berjalan kan, jadi kita harus mengambil keputusan. Jadi kamu cocok banget jadi dokter. Iya benar, karena dia bisa mengambil keputusan di saat yang memang benar-benar ya ada situasi baru gitu dia. Kalau Mas Rangga kemarin dapat bahasa apa? Bahasa Panda juga? Koala. Oke. Nanti kalau di rekamannya kita edit ya, ada koala, ada kupu-kupu. Gua Panda guys. Baik. Jadi itu kan ceritanya benar-benar fasilitas yang paling nohok ya, yang paling kena ke prepare-nya di UTBK, dan kalian memang memanfaatkan itu ya. Nah, sekarang metode belajarnya deh. Kan masing-masing kan punya metode belajar yang berbeda ya. Karena sebenarnya kita ini dihadapkan dengan segala perubahan yang kita tahu ya. Nah, dengan waktu yang misalnya ada perubahan nih hanya TPS, terus metode belajar apa yang kalian terapkan yang kayaknya paling efektif gitu? Nanti bisa ditiru sama adik-adik yang mungkin agak mirip nih metode belajar atau tipe belajarnya, karena kan tipe belajar beda-beda. Oke, gimana Mas Rangga, gimana waktu pas persiapannya untuk memaksimalkan itu waktu yang ada? Saya tahu kan waktunya 2 bulan ya Mbak, persiapan itu. Saya tahu kalau saya tahu persiapannya 2 bulan, saya bakal nunda pelajaran saya.
Makanya saya setiap minggu itu saya pasang deadline supaya saya punya target materi apa yang mau saya pelajari. Nah itu tips saya. Sebelum belajar, buat rencana belajar dulu. Karena kita harus tahu apa tujuan akhir kita. Setelah belajar itu kita dapat apa. Terus Makasih Sela ada membuat kejutan di pagi ini. Oke, jadi ada target per minggu bahkan. kalau saya per minggu, tapi tergantung kalian mau kayak apa. Per hari juga bisa. Kalau saya paling cocok setelah eksperimen seminggu. Saya Jadi seminggu itu kamu tentukan berapa jumlah soalnya, berapa topik apa, berapa latihan soal yang harus saya kerjakan, materi berapa bab yang harus saya kuasai, sama latihannya berarti jumlah soalnya. Iya, 2 itu sih Pak. Dua. Kalau misalnya nih kan punya target, targetnya misalnya katakanlah di PBM ada soal tentang kalimat efektif, terus di penalaran umum ada soal tentang silogisme. Itu kalau misalnya masuk target di minggu ini, tapi belum bisa kamu selalu benar kalau misalnya berlatih ke praktis soal, apakah kamu tinggalkan itu, kejar yang lain, atau kamu pastikan dulu ini selesai untuk Kalau saya bikin target berikutnya? kan itu target mingguan Pak. Kalau misalnya nggak tercapai, saya pindah ke minggu yang lain. Karena kalau itu terus malah stres saya. Saya nggak ada jalan keluarnya. Mending saya istilah itu intermediate living. Itu kayak di pertengahan kita keluar dulu dari topik itu, baru kita pindah ke topik yang lebih refreshing. Supaya motivasi kita tetap stabil. Ya itu dia. Memang motivasi itu ya yang bisa hilang ya. Kalau saya gimana? Waktu pas menyikapi 2 bulan sudah inilah hari-hari menuju hari terakhirnya ubah status gitu kan? Ubah status jadi mahasiswa atau nanti mahasiswa mana gitu kan? Oke, gimana? Kalau aku kan kalau aku sih target tuh per hari. Jadi pertama kan aku tuh kayak suka kayak nonton kayak di TikTok atau buka IG gitu. Nah itu aplikasi-aplikasi yang buat aku lupa waktu itu aku hapusin. Nah terus tuh aku buat deadline di hari itu, yang dimana deadline itu harus selesai di hari itu. Terus di hari selanjutnya buat deadline beda lagi. Dengan cara itu tuh aku tuh bisa mengejar materi yang aku kurang paham. Itu benar-benar ini ya, humanis ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang benar-benar menyita waktu seperti tadi TikTok dan IG, itu benar-benar dihapus dulu. Dihapus dulu ya, istilahnya dulu deh. Jadi dihapus dulu karena memang itu penyimpang fokus ya. Oke. Itu sangat praktis. Bisa ditiru. Ini kan adik-adik kelas ini kan masih berharap juga dengan SNMPTN, berharap juga dengan jalur-jalur undangan, maka ada beberapa yang masih aktif ikut lomba-lomba. Terus itu metode belajar apa nih cocoknya yang bisa kalian sarankan buat mereka? Karena kan gini, kalian kan sudah merasakan yang namanya tidak berhasil atau belum diterima atau tidak rezekinya di jalur undangan. Sementara mereka punya kesempatan. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan kalau misalnya kalian sebagai inilah kakak kelas gitu, kasih saran gimana? Karena di madrasah itu banyak banget ujiannya. Jadi ada ujian yang kategori nasional, ada yang ujian madrasah. Itu kan kalian sudah lalui. Itu gimana kalian menyikapinya? Kalau aku sebelum pengumuman SNMPTN dan seleksi sekolah, itu aku tuh kayak belajar buat UTBK-nya tuh nggak terlalu dikebut. Itu malah kayak materi-materi sekolah itu yang aku kebut buat naikin nilai. Kan itu pakai nilai rapot ya. Nah makanya itu aku sering PST di sini biar nilainya tuh naik juga gitu. Nah tapi setelah pengumuman SNMPTN itu tidak terima. Intinya masih ada punya kesempatan 1 semester untuk prepare di semester 5 ya, supaya nanti nilainya berpengaruh kan, dan memang berpengaruh gitu kan, buktinya ikut SNMPTN gitu dia. Nah sementara kalau Kak Rangga kan memang benar-benar nggak ikut gitu kan. Terus kira-kira ada penyesalan nggak supaya memang bisa diceritakan supaya nanti adik-adik ini juga tidak main-main dengan waktu ini kan semakin singkat. Ya penyesalannya sih ya gara-gara sekolah kemarin itu nggak maksimal. Saya tahu nih kalau saya maksimal sebenarnya ada kesempatan SNM. Nah itu deh, pokoknya masa sekolah itu jangan
sia-siakan. Lakukan maksimal mungkin, ada tugas kerjakan, PR kerjakan, jangan melawan guru, itu kuncinya. Kenapa jangan melawan guru? Kok kayaknya insecure gitu ya waktu ngomongnya. Karena memang di madrasah cukup ini ya, cukup disiplin banget ya dibandingkan sekolah lain. Kalau Bapak sebagai pengamat ya pokoknya gitu. melawan guru itu nggak ada kebaikan itu sekali, nggak berbuat baik, benar-benar bikin nasib buruk. Oke, ini pengalaman dia sendiri ya. Jadi kalau Bapak sih dulu nggak suka lawan guru gitu. Apa ya? Kurang patuh. Gitu. Oh, mungkin ngeyel kali ya istilahnya ya. Kayak ngulur gitu ya. Ngulur. Atau nawar-nawar tuh siswa suka sekarang. Misalnya nih disuruh ngumpul hari ini. Bisa nggak Bu besok Bu? Ini banyak alasan gitu ya. Ya nggak sih? Itu termasuk kategori apa ya? Karakter menyimpan juga. Oke, jadi kalian kan ceritanya menceritakan hal itu sebagai masukan juga buat adik-adik yang masih punya kesempatan di SNM. Jadi kita tetap berharap kalian itu memanfaatkan itu dengan cara ya meniru mereka atau melihat bahwa mereka itu pada dasarnya ya ada penyesalan dan juga belum tentu memang jadi ini kan rezekinya kan, tapi intinya ya kalian harus tiru bahwa kalian harus punya target dulu. Targetnya itu benar-benar walaupun memang tadi Kak Sela kan ceritanya sudah maksimalkan pelajaran sekolah supaya naikin nilai raport, itu praktis banget. Jadi kalian harus naikkan nilai raport di semester 5 buat adik-adik yang kelas 12. Kalau untuk yang kelas 11, kelas 10 yang mungkin mendengarkan ini, kalian tahu bahwa nilai semester 1 sampai semester 5 itu yang menjadi penentu nanti untuk jalur SNMPTN. Nah, ini kan ceritanya kita memang fokusnya ke SBM ya, supaya punya skenario terburuk ya. Ini istilah kita skenario terburuk, artinya kalau nanti misalnya nggak rezeki di SNMPTN, aku siap, aku ready, aku fighting di UTBK. SBMPTN itu gimana sih? Mereka punya tips-tips. Nah, sekarang tipsnya untuk UTBK secara teknis, bagi-bagi dong. Gimana cara kalian kemarin supaya lulus di UTBK itu, tadi kan sudah cerita sedikit ya bagaimana metode belajarnya. Ini teknisnya. Apa yang kalian lakukan selain membuat target tadi? Kak Rangga dulu. Iya kan? Coba dulu ya kalau ngomongin hal-hal seperti ini. Lulus TBK ya Pak? Secara teknisnya apa yang kamu lakukan? Misalnya waktu pas mau menuju hari H, kira-kira ya tentu kan pasti kita ada sisi berserah ya, karena kita sudah berupaya kan. Mungkin kamu bisa cerita apa yang kamu lakukan kemarin, karena saya tahu Rangga ini kan anak bungsu dan kakak-kakaknya juga dia punya latar belakang pendidikan dan karir yang sudah berjalan, jadi dia pasti juga punya support dong dari orang-orang terdekat. Yang pertama sih kalau saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Saya lebih giat ibadah, sholat sunnah itu saya lebih rajin, nah, terus ngaji juga sering, nah itu deh. Pokoknya saya ikhtiar, terus saya yakin usaha saya pasti akan dibalas Allah, itu saya yakin. Karena kita nggak sendiri ya. Saya pikirnya gini, saya berjuang nggak sendiri, saya ada teman, ada keluarga saya, ada Allah juga. Makanya saya alhamdulillah bisa sampai sini. Terus yang kedua, saya belajar berusaha masuk PTN bukan untuk diri saya sendiri sebenarnya. Saya berjuang itu untuk ibu saya, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya. Karena apa? Karena kalau saya dulu ya belajar buat diri saya sendiri. Aku harus jadi orang sukses, aku harus banyak duit buat aku bisa hidup senang. Tapi kalau pakai motivasi kayak gitu Pak, sehari 2 hari hilang langsung. Nggak akan stabil motivasinya. Nah, kalau berjuang demi orang lain, kalau saya pribadi itu benar-benar sesuatu yang kuat. Itu motivasi kalian tuh nggak akan hilang. Misalnya kalian lagi kehilangan motivasi, kalian langsung mikir, kamu tuh egois. Kamu sudah memutuskan untuk berjuang untuk orang lain, kamu masih baring-baring. Ayo bangun. Kalau dalam otak saya kayak gitu. Itu keren banget. Keren banget ya. Karena ini ya banyak orang yang egois memang sekarang gitu kan, karena ya aku duluan gitu kan. Contoh di tempat-tempat umum, di jalanan ya kan, itu mencirikan ya. Tapi aku suka banget tadi karena kalau misalnya kita hanya akhirnya gini, waktu pas kita bareng-bareng atau misalnya kita mulai letoy,
kita itu tersadar gitu ya bahwa kita itu sebenarnya berjuang untuk siapa sih gitu ya. Tadi kamu berjuang untuk orang tua ya, untuk mama ya. Terus sudah biayain untuk bimbel gini, masa saya males-malesan, itu benar-benar gerakan badan saya, badan dan pikiran saya. Ya karena motivasi memang seperti bahan bakar, jadi bisa habis. Tapi dengan melihat wajah ibu kita, ya kan, bahkan mencium aroma ibu kita aja kita hafal banget ya, dan itu membuat kita semakin mau menunjukkan bahwa kita itu sayang dia dengan cara ini. Kalau Sela gimana kemarin? Apa yang kakak Sela lakukan secara teknis? Ayo, bisa niru-niru kok, nggak apa-apa. Kalau memang sama ya kan, kamu nggak harus beda. Karena bagus tadi. Karena dia terpukau ya dengan karena dia terpukau juga. Dia duluan tepuk tangan tadi. Gimana Sel? Kalau aku juga mendekatkan diri ke Tuhan. Karena apa ya, kita tuh berusaha tapi kita jangan melupakan Tuhan gitu. Karena Tuhan tuh juga kalau misalnya kita melupakan Tuhan, bisa aja usaha kita tuh nggak ada artinya gitu. Nah, terus tuh yang buat aku termotivasi gitu buat berjuang masuk kedokteran yang notabene tuh nggak mudah, apalagi di Jawa. Itu hanya 15 kursi untuk UIN Malang, FK-nya dan peminatnya 600-an untuk tahun 2019. Tahun ini lebih banyak. Kalau tahun ini ada 25, tapi di berapa ribu gitu. Nah, tapi kalau misalnya mandirinya, setahu saya tadi itu kita nggak usah ngomongin mandiri. Oh gitu ya. Oh, peminatnya juga 1.200 aja mandiri ya. 5 doang. Wow. 5 doang. Dan salah satunya yang di UTBK-nya adalah Sela, ya kan? Nah, terus tadi kamu bilang bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan karena kita tidak bisa hanya mengandalkan usaha kita. Ya. Apa yang membuat kamu berpikir seperti itu? Karena Tuhan yang merancang masa depan kita. Oke. Terus aku juga kayak berbakti sama orang tua tuh jangan sampai durhaka lah, jangan sampai marah-marahin gitu. Saya tuh doanya orang tua tuh manjur banget gitu. Iya, benar. Karena ya kita berutang kehidupan ya sama mereka ya, sama orang tua ya. Jadi kita memang harus bayar itu dengan cara hal-hal seperti mungkin mereka nggak menuntut juga sih sebenarnya kita harus seperti itu ya. Kita sebagai anak ya kita harus ada kewajiban. Iya benar. Dan ingat tadi kata-kata Kak Sela, doa orang tua itu manjur banget. Artinya kita harus punya komunikasi yang bagus dong ya. Karena banyak juga anak-anak atau ya yang saya kenal sebagai siswa itu tidak memiliki kedekatan dengan orang tua. Mungkin ada yang merasa segan, mungkin kan orang tua capek bekerja, sibuk dan banyak mungkin adik-adik atau kakaknya, saudaranya, akhirnya dia mendem ya. Itu benar-benar nyesek bikin. Jadi kalau misalnya kalian masih punya orang tua atau orang-orang terdekat, kalian bisa cerita dan mereka pasti mendoakan kalian. Dan itu doanya manjur banget. Nah, jadi sekarang aku mau tanya-tanya nih, kira-kira dari yang nonton kita ini berapa sih yang nonton? Banyak ya? Oke, sekarang kita mau tanya nih, ada nggak yang nanya? Silakan nanti kalau mau bertanya diketik aja di kolom komentar supaya nanti mereka yang menjawab langsung kakak-kakak ini ya. Oke, jadi teman-teman kalau misalnya lagi online, lagi nonton kita di live IGGO Samarinda atau di streaming YouTube, kamu bisa ini ya, langsung tanyakan hal-hal yang mungkin versi kamu ingin tahu buat Kak Rangga dan juga Kak Sela dari kolom komentar. Nanti disampaikan oleh Mbak Mira ya. Jadi nanti kalau kuliah itu tatap muka rencananya kan tahun depan ya. Kalau misalnya memang sudah memungkinkan, jadi semester 2 lah ya kan. Nah, jadi aku ada beberapa siswa GU juga yang terhubung, katanya kalau pembelajaran yang online atau perkuliahan yang online itu justru nilai mereka lebih turun. Ada beberapa yang mengatakan itu ya. Tapi ya aku nggak tahu juga karena kalian kan sudah merasakan dan memang memulainya juga, kalian sudah punya pengalaman online itu gimana gitu ya. Dan perkuliahan pastinya sesuatu yang baru kan bagi kalian. Nah, kalian nanti kalau misalnya SKS ya, ada istilah SKS. Ya. SKS itu berapa? Dipaketkan nggak untuk semester 1 ini? Kalau aku sistemnya blok gitu. Oh, sistem blok 19 atau 20? 20 SKS. Kalau Belum dijelaskan. belum dijelaskan ya. Iya. Karena memang belum ospek juga kan. Nah, jadi nanti kalau di UIN Malang FK-nya itu kan benar-benar
peminatnya banyak ya. Nah, itu diasramakan. Itu ceritanya memang peraturan dari kampus untuk pilihan. Itu peraturan wajib biar kita bisa ikut yudisium. Oh. Itu kalau tahun kemarin sih 2 tahun, tapi tahun ini jadi 1 tahun asrama. Terus kita juga belajar bahasa Arab. Karena kita bisa itu koas di Jeddah. Soalnya UIN Malang itu kerjasama sama rumah sakit yang ada di Jeddah. Wow, jadi dia ngirimin mahasiswanya ke sana buat koas. Dan UIN Malang itu bagusnya walaupun dia sudah buka, dia rumah sakitnya ada. Jadi itu apa ya? Jadi itu maju gitu loh. Untuk jurusan kedokterannya, FKIP-nya itu maju. Itu pasti menjadi brand setter mereka nanti ya kan, menu utama mereka. Apalagi kalau sudah punya rumah sakit sendiri. Artinya untuk profesinya pun nanti memang dituntun ya, bukan hanya SK-nya doang dapat gitu ya kan. Itu sangat lama. Kemarin ada juga siswa GO yang sudah jadi dokter dari SMA 3 Tenggarong waktu itu ya. Dia bilang kalau dokter itu anak FK itu harus disempet-sempetin nikah katanya. Karena saking lamanya studi sampai 7 tahun ya kalau nggak salah supaya dapat dokter umumnya. 7 tahun sih, tapi sebelumnya 8 tahun udah dikurangi setahun. Nah, 7 tahun itu berarti kan cukup lama ya. Nah, jadi makanya ada istilah disempet-sempetin. Nanti saya jangan lupa ya. Menyempurnakan ibadah ya kan. Udah lulusnya tepat waktu di 7 tahun. Sebenarnya sih kunci belajar itu 2, yaitu rendah hati dan tekun. Kalian setuju nggak itu? Aku pernah baca kunci belajar itu adalah rendah hati dan tekun. Jadi orang yang rendah hati itu kan artinya nggak sombong ya. Kalau misalnya dia tahu sesuatu, atau mungkin dia sudah tahu deh, misalnya nih diajarin guru, aku mah sudah tahu gitu kan. Terkadang ada anak yang langsung seperti ogah-ogahan dengerin lagi karena sudah tahu. Tapi anak-anak yang biasanya umumnya berhasil, saya lihat mereka itu ya menghargai the power of repetition itu. Jadi mengulang itu adalah sebuah bentuk penguatan terhadap daya ingat dan juga pemahaman, karena kita nggak tahu, oh iya ya kemarin kan gini doang pemahamannya, ternyata dari sini bisa, pasti akan ada ya. Dan ini memang butuh kerendahan hati, karena kalau misalnya kita langsung, mungkin bahasa anak-anak sekarang songong gitu ya, langsung ya abai gitu, itu justru merugikan diri sendiri. Dan tekun itu yang paling sulit. Kalau Mas Rangga kan punya quotationnya, tapi oh ya ada pertanyaan ya. Nanya dari Ferdian, katanya mohon izin bertanya ke Kak Sela, nilai UTBK kakak kemarin berapa ya Kak untuk bisa lulus di FK? Nilainya aku punya nilainya UTBK-nya Sela. Oke, coba di HP-nya Mbak Dian kita bisa lihat ya. Coba nilai HP-nya ini, Bapak minta ya, nilai UTBK. Jadi gini. Ini Ferdian dari SMA mana sih? Ferdian dari Muara Badak Pak, SMA 1. Wow, oke. Anak Muara Badak. Aku agak apa ini ya? Nah jadi ini ceritanya kan Kak Sela ini kemarin punya nilai UTBK itu di 4 mata uji ya. Karena ceritanya untuk bahasa Inggrisnya dimasukkan ke dalam pengetahuan umum ya. Jadi nilai itu adalah nilai IRT, Item Response Theory ya. Untuk yang kemampuan penalaran umum, tapi nggak apa-apa ya saya bacakan buat dia ya, supaya dia punya referensi ya. Soalnya susah cari referensi. Iya benar, karena itu selalu fluktuasi datanya. Karena untuk data tahun yang lalu dengan tahun sekarang itu tentu ada pergerakan, walaupun nggak jauh-jauh banget. Tapi setidaknya ini dapat gambaran ya. Untuk kemampuan penalaran umum itu 582,26. Ini nilainya Kak Sela ya, saya langsung rincikan aja ya. Untuk PBM-nya, pemahaman bacaan dan menulis itu 633,92. Kamu bulat-bulatkan ke atas aja Ferdian ya, supaya lebih yakin ya kan. Kalau misalnya tadi penalaran umumnya 590 gitu ya. Terus kalau yang memahami bacaan dan menulis itu 640 lah buat ya kan. Terus pengetahuan dan pemahaman umum Kak Sela itu 566,07 ya. Kita bulatin aja 570 gitu ya. Terus kuantitatifnya guys 683,14. Nah, jadi kalau saya bandingkan dengan anak yang lain juga yang FK, jadi kebanyakan FK itu melihat dari nilai yang merata ya. Jadi yang merata tidak anjlok di satu atau naik di salah satu mata uji. Itu yang Bapak amati, tapi nanti di GO Kreasi itu ada konten apa?
konten ya istilahnya ya. Kalau ada fitur ya, ada fitur SBMPTN. Kamu nanti kalau sudah punya nilai IRT, item respon teori, yang harus 10.000 orang pesertanya minimal, berarti harus TOBK di GO ya kan. Nanti dapat nilai IRT itu nanti dibobotkan berdasarkan SBMPTN, sehingga nanti kamu tahu. Oke, kalau misalnya kita rata-ratakan Kak Sela ini punya rata-ratanya 600 ya kan. Seandainya di total semuanya dibagi 4, 600-an. Atau 600 lah gitu ya kan. Tapi itu nggak serta-merta bisa langsung diterima di FK. Karena dia akan melihat lagi per mata uji. Itu namanya pembobotan klaster prodi. Dan kemarin dia dengan nilai seperti ini, dia lulus. Artinya, ya kamu harus di atas dari nilai inilah supaya safety. Ya kan Ferdian? Oke, ada pertanyaan lain nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, nah ini kan ceritanya kita sudah cukup 1 jam ya ngobrol-ngobrolnya, ya nggak sih? Nah sekarang Bapak mau ini. Pak, ada yang ada nanya yang nih nanya tuh dari YouTube. Katanya, Kak, tips supaya konsisten dalam mengejar materi setiap hari gimana? Ini Sela nih yang punya target setiap hari. Oke, Kak Sela nih tadi yang jawab. Kak Sela kan hari, day by day, ya kan? Itu nggak gampang ya kan? Iya. Kita butuh refreshing kan? Iya. Tunggu dulu. Tapi tadi yang pertama-tama adalah matikan TikTok kan? Toxic. Oke, terus? Kalau buat list, tentang buat list main HP dibuat, list istirahat dibuat. Nanti kayak kita tuh, tapi kalau misalnya azan-azan tuh usahakan kita sholat awal gitu. Jangan jadi tuh apa ya, jangan ngaret gitu. Sholatnya soalnya kayak ada beban gitu. Kalau terus tuh nanti di list per jam. Dengan di list per jam itu pasti bakalan jalan semua. Karena kita punya tanggung jawab, ada tekanan dalam diri. Oke, itu teknisnya ya. Iya. Nah ini masalah hati loh, masalah hatinya, konsistennya gimana gitu ya kan. Nah itu, kalau aku sih lebih setuju dengan ini, langsung ingat dengan kata-katanya Kak Rangga itu. Iya. Kita kalau misalnya pas sudah males, kita ingatnya orang-orang yang Iya. kita perjuangkan ya, yang kita mau berjuang untuk mereka. Kalau saya gimana? Untuk, ini kan Kalau aku hari Minggu gimana, belajar juga kah? belajar, Wow, belajar juga ya hari Minggu. gak ada liburan. Terus? Kalau aku sih kayak lihat sih ke keluarga. Uh-huh. Benar sih kata Rangga, keluarga tuh banyak ngeluarin dana buat kita. Apalagi kayak les gitu gak murah. Kita harus memanfaatkan apa yang disediakan tes itu. Kayak tes ini ada, kita gunakan sebaik mungkin. Terus kayak misal TOBK itu ada. Nah terus tuh kita kayak kalau aku sih konsepnya tuh kayak aku mau jadi orang sukses, kalau aku belanja nggak pakai mikir gitu. Kalau aku sih gitu. Dulu aku Jadi orang sukses, sama Kalau? aku belanja tuh nggak mikir gitu, itu mahal lah, bentar tuh beli aja gitu. Oke, itu relatif ya. Ya, kan Itu setiap orang relatif. beda-beda. Jadi sukses itu di saat kamu belanja nggak mikir, langsung ambil ke keranjang. Oke, kalau Kak Rangga gimana supaya bisa konsisten? Tadi kan sudah ada tuh yang paling powerful-nya ya. Nah, kalau saya sih, kalau sudah burn out gitu, saya nggak paksakan. Saya bakal cari refreshing, saya benar-benar mengeluarkan stres saya. Saya benar-benar have fun. Saya nggak pedulikan lagi yang masalah belajar itu. Saya istirahat dulu, istirahat jiwa dan raga. Kalau sudah siap, balik lagi. Oh, Saya karena memang inkonsistensi, ketidakkonsistenan itu muncul sewaktu kita sudah kecapean ya, bosan. Iya, jangan dipaksakan tuh. Jadi memang ada ininya ya, ada recharge-nya ya, harus ada itu ya. Tapi ya jangan juga Jangan selfish juga tapi kalau istirahat secukupnya. Kamu masih ada tanggung jawab. Itu juga harus dilaksanakan. Oke. Dan tetap ingat orang-orang yang ingin kita perjuangkan ya. Oke. Itu tipsnya dari mereka berdua. Ada lagi yang mau bertanya? Berapa pertanyaan lagi? Ada lagi nih Pak, satu nih dari Nabila, katanya, Kak mau tanya, misalnya kita udah ketinggalan pelajaran banyak dibanding teman-teman kita yang lain, gimana cara biar nggak ngerasa insecure buat ngejar pelajarannya? Betul. Jadi itu siapa tadi? Dari Nabila Nabila. NBLAWWLY. Oke. Nabila itu
pertanyaannya kan gini, mungkin mereka sudah terlanjur gitu ya, terlanjur meninggalkan beberapa topik yang pada dasarnya itu masuk, bahkan ada banyak soal-soal seperti topik itu di katakanlah ujian madrasah atau ujian-ujian sekolah atau ujian UTBK. Terus bagaimana supaya kita bisa ya tidak takut, tidak insecure gitu ya, sewaktu kita menjalani yang lain. Apakah kita mungkin teknisnya ke arah ini sih ya, skala prioritas apa ya yang bisa dia lakukan? Kalau kalian gimana kemarin? Punya skala prioritas di mana aja? Ya Rangga, Kak Rangga dulu ya. Ini gimana maksudnya? Jadi kan gini, Nabila tadi ya, Nabila itu ceritanya merasa sudah tertinggal dengan beberapa materi. Katakanlah misalnya matematikanya mungkin di bagian-bagian A, B, C gitu nggak sempurna atau nggak paham gitu kan. Sementara tuntutan hari-hari dari guru, dari sekolah itu jelas selalu mengalir gitu kan. Bagaimana cara saya untuk mengejar ketertinggalan itu supaya saya tidak merasa ketakutan gitu, seperti dihantui mungkin, aduh aku nggak tahu apa-apa, aku nggak tahu, aduh itu kayaknya aku nggak gini gitu. Oh, kalau saya sih, menurut saya nih, ini pas yang kayak gini, planning itu yang penting. Planning ya. Nah, mungkin kelihatan dari luar aja banyak yang harus kita pelajari. Sebenarnya kalau kita organize atau kita atur, kita lihat dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa kok ngejar materi yang tertinggal itu. Cuma kelihatannya aja kayak chaos gitu. Sebenarnya kalau kita atur jadwal belajar kita kuatkan niat kita semangati diri kita sendiri, terus jangan lihat orang lain juga. Saya dapat caption di IG, hike your own hill. Itu artinya daki gunung sendiri. Kalau kamu lihat kiri kanan, pasti dia sudah nyampe di atas, ada yang masih di bawah kamu. Mending kamu lihat jalanmu sendiri. Wow, itu mantap kali ya. Nah, jadi memang benar-benar ya jangan terlalu mengkhawatirkan yang lain ya, yang nggak perlu ya. Artinya memang kita yang pertama-tama fokus, tapi kamu bisa fokus katanya tadi harus punya planning. Jadi organizing atau buat yang harus kamu lakukan dan memang harus dilakukan, bukan hanya direncanakan. Karena Kak Rangga tadi bilang ya waktu pas kita sudah jalani ternyata nggak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya, karena ya biasanya kita merasa kesulitan karena nggak action atau mungkin hanya melihat orang lain gimana gitu ya. Jadi dari gunungmu sendiri katanya. Jadi fokus itu dulu yang pertama ya, fokus dan buat organisasi, buat planning yang rapi. Kalau Kak Sela gimana supaya? Kalau aku ada di posisi itu, kan teman-teman tuh pintar-pintar tuh. Aku kayak yang lama-lama tuh aku pusing juga, tapi lama-lama kalau misalnya aku pusing doang, tapi benar nggak gerak-gerak, itu pusingnya nggak bakalan hilang. Kalau misalnya lagi sekolah tuh selesaikan dulu tugas-tugas sekolah karena itu penting kan. Nah terus kalau misalnya udah lulus tuh itu coba dicicil-cicil gitu. Nah kalau misalnya dicicil dikit-dikit itu nggak susah sebenarnya. Terus kalau aku tipe orang kayak misalnya apa tuh buat rumus sendiri, jadi tuh nggak terlalu susah sih menurutku karena aku pahamin. Aku nggak berusaha buat bisa, tapi aku berusaha untuk paham materi itu. Oke, jadi berusaha untuk memahami materi itu karena ceritanya memang sudah tertinggal kan bahasanya kan, tertinggal dan sementara beban yang lain juga mengalir. Maka tadi ya memang harus dicicil dan jangan ini ya, jangan larut dalam kekhawatiran itu ya. Kalau tuh nggak selesai nanti tuh, malah makin beban gitu. Tapi harus action langsung. Jadi mulai dari sekarang Nabila harus action, harus punya rencana dan juga action, iya kan? Selamatkan diri masing-masing. Mungkin itulah bahasa yang paling memungkinkan kalau misalnya memang dalam konteks ya waktu semakin berkurang gitu ya. Kan belum tentu yang udah maju duluan itu dia lebih berhasil dari kita. Sebenarnya kita tuh punya jalan berhasil kita sendiri kalau misalnya kita bergerak. Wow. Bapak sama speechless. Jadi memang benar sih ya, karena kita penonton yang selalu paling ribut kan biasanya dalam pertandingan ya. Kan kita aktornya ya kan. Jadi kita dong yang harus move, yang harus bergerak. Karena ya memang orang yang sudah di depan kita itu ya belum tentu dia berhasil karena kan belum karena tergantung konsistensi tadi. Jadi harus cicil dan gerak ya.
Oke, ada yang nanya tentang fasilitas GO. Nanti aja kalau itu ya kan, ada sesinya sendiri ya. Oke, jadi adik-adikku sekalian, ini sudah banyak tips yang kita dapatkan dari Kak Rangga dan Kak Sela. Terima kasih banyak ya, kalian sudah baik banget nih menyisikan waktu. Sampai Kak Sela tadi enggak ke salon, salon tadi ya? Nggak ada. Enggak ya. Mana tahu sampai saya. Nah, jadi ini aku mau, kan ini mereka ini kan orang-orang yang menjadi figur kita undang untuk memberikan sebuah motivasi. Aku pengen mereka juga memberikan sebuah quotation atau kutipan-kutipan yang menjadi nanti kita ingat kalau acara ini telah mendatangkan 2 kakak kelas dari MAN 2 Model Samarinda yang nanti bisa kalian catat quotation-nya. Kamu punya quotation Kak Rangga? Saya punya yang quotes yang benar-benar berat saya. Itu quotes dari filsuf dari Cina. Nama beliau itu Zuliao. Ya. Beliau itu pendiri Taoism. Quotes-nya itu begini. Perjalanan 1000 mil harus dimulai dengan 1 langkah. Jadi walaupun materi SBM itu banyak dan ribet, asalkan kita belajar sedikit demi sedikit, melangkah satu langkah demi satu langkah, insya Allah akan sampai. Itu sih. Berarti yang dimulai gitu ya. Jadi perjalanan 1 mil ya, 1000 mil ya. 1000 mil itu bisa dicapai apabila kita memulai dari langkah pertama ya. Nah, kita harus memulai ya. Jadi kalau melihat dari itu ya kayaknya memang ya harus action itu ya. Actionnya harus cepat ya. Kalau Kak Selo punya quotation? Kalau aku nggak ada 2 sih. Satunya dari film, satunya dari seminar. Jangan bilang ini film Korea. Enggak ya, film Indonesia. Oh, film Indonesia. Produk lokal ya. Oke, apa tuh quotation-nya? Kerjakan satu-satu dan remember when you start. Jadi kalau misalnya kita di tengah jalan tuh capek gitu, kita tuh harus ingat awal kita, perjuangan kita tuh udah banyak gitu. Jadi kita harus ingat biar kita tetap menjalani itu. Terus kalau misalnya dari seminar, kita tuh harus kalau misalnya dokter ya namanya tuh lifelong learning. Jadi kalau kita tuh harus belajar, hidup untuk belajar. Kalau misalnya kita selesai belajar, kita nggak mau belajar, berarti hidup kita cuma selesai sampai situ doang. Kita berhenti untuk sukses gitu. Jadi kita harus belajar agar sukses. Long life, Long learning. Itu Long learning. quotes-nya orang kedokteran. Wah itu kedokteran banget itu. Jadi kita hidup untuk belajar. Bukan belajar untuk hidup ya. Hidup untuk belajar. Jadi ayo terus ya. Action segera, jangan menunda-nunda. Apalagi tadi Nabila itu benar-benar kayaknya sudah curahan hati karena insecure gitu ya kan. Karena benar kalau misalnya kita sudah merasa tertinggal dibandingkan orang lain, ya kita bisa jadi seperti terpuruk gitu kan. Tapi ya kita harus bergerak atau melangkah ya tadi ya, melangkah. Harus kita jajaki. Jadi anggap aja ini sebagai momentum baru atau ya kamu harus menunggu-nunggu ya. Karena besok aja deh atau besok aja deh saya coba buat rencana, nggak gitu ya. Kalau bisa besok nggak selesai. Itu dia. Jadi kalau bisa langsung yang tergerak langsung buat rencana supaya memang benar-benar bisa punya organizing yang rapi ya supaya bisa nanti menjemput mimpinya. 1000 mil itu jauh banget kan, tapi harus diawali dari 1 langkah. Itu penting banget ya, melangkah. Dalam dunia fisika juga gitu ya, memulai itu yang paling banyak membutuhkan energi, ya nggak sih? Tapi dalam dunia pendidikan, konsistensi itu yang paling sulit ya kan, menekuninya. Oke, adik-adikku sekalian, kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada kakak-kakak ini, Kak Rangga dan Kak Sela yang baik banget. Semoga sukses kuliahnya, jaga kesehatan tetap ya. Semoga nanti pandeminya cepat berlalu dan bisa flight ke Malang ya kan. Apalagi sudah pasti lihat-lihat hotel. Mami kos ya biasanya. Nah jadi kakak-kakak ini dia masih belajar atau kuliah dari rumah, masih daring. Kalau kamu misalnya mau tanya-tanya mereka mungkin secara pribadi, malu di situ bertanya, bisa juga di DM. Kalau IG-mu, IG-nya apa? Nama aku sendiri Sela SNIA. Oke, Sela Sonia. Ya tapi O-nya hilang. Oh, Sela SNIA. SNIA. Jadi O-nya hilang ya. Oke. Kalau Kak Rangga IG-nya apa? Kalau saya @rangga_nogi46.
@rangga underscore Nogi 46. Rogi. No. Nogi. Oh, Nogi itu kayaknya bahasa Jepang deh. Iya. Oke, Nogi 46 ya. Oke, nanti silakan kamu DM mereka atau berteman supaya nanti kamu dapat referensi dan tentunya menimbulkan motivasi karena mereka sudah punya jejak sukses di langkah-langkah ke depan ya. Jadi adik-adikku sekalian, kita ucapkan terima kasih kepada Kak Rangga, Kak Sela. Terima kasih ya, baik banget kalian sudah datang pagi ini sampai menjelang siang. Dan sukses buat kuliahnya. Kirim salam buat orang tua. Dan ingat, sulit masuk ke sana, lebih sulit lagi keluar. Jadi kalian harus juga konsisten ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Oke, kita berikan tepuk tangan ya kepada kakak-kakak. Nah semuanya, baik teman-teman, adik-adikku sekalian yang mendengarkan talk show ini, tentu kalian mendapatkan banyak hal-hal yang memotivasi dan menggerakkan kalian untuk lebih berpikir maju ya, karena waktu itu semakin singkat. Jadi besok itu bukan berarti sama dengan hari ini atau kemarin. Artinya semakin dekat menuju Anda akan bagaimana nanti. Tentunya kan kamu mau seperti mereka tahun depan mengubah status. Bukan lagi siswa, tapi mahasiswa, ya kan? Tentu mahasiswa di PTN atau perguruan tinggi negeri favorit kamu. Nah, jadi saya juga mengajak kalian untuk mengikuti jejak-jejak mereka dengan bergabung dengan Ganesha Operation, menjadi mitra belajar kalian, di mana kita mempersiapkan kalian melalui pendampingan yang sudah tersusun rapi supaya kamu punya target. Karena ceritanya membuat target itu nggak gampang dan menjalaninya juga harus butuh reminding. Di GO kita punya GO Kreasi. Kamu bisa lihat nanti aplikasi GO Kreasi di App Store atau di Play Store supaya nanti kamu bisa lihat-lihat about GO dan juga apa fitur-fitur di GO Kreasi. Dan kalau kamu menjadi siswa GO, bukan hanya GO Kreasi yang premium yang akan kamu dapatkan, kamu dapat dengan yang namanya pembelajaran 4 kali seminggu. Kalau yang reguler, ada tryout 2 kali sebulan. Kita tryout dan kita bisa diuji bagaimana progresnya. Untuk prodi itu apakah kalian memungkinkan untuk berjuang, atau nanti mungkin kita akan konsultasi mengubah pilihan-pilihan kamu supaya memang sesuai dengan minat dan bakat, tentunya SPUI. PTN ya kan yang dijemput. Dan adik-adikku sekalian, kita punya fasilitas seperti buku seperti buku sakti dan juga ada empati. Itu adalah hal-hal yang sifatnya praktis. Di GO kita punya prinsip itu perfect practice make perfect. Tadi Kak Rangga cerita soal-soal TOBK itu relevan sekali. Artinya soal-soal itu memang dirancang untuk membuat kalian mengetahui model-model soal yang akan kalian hadapi. Jadi adik-adikku sekalian, ayo bergabung di GO, dapatkan nanti promo-promo suksesnya. Nanti silakan aja DM di IG-nya GO, nanti ada Mbak Mira yang akan respon langsung sehubungan dengan apa yang kalian mendapatkan apabila nanti misalnya bergabung dengan program yang ada di program reguler yang sudah berjalan dari bulan Juli kemarin, atau nanti mungkin kamu akan bergabung di semester 2 atau yang lain. Itu nanti adik-adikku sekalian bisa ditanya langsung ya. Tapi untuk pertemuan ini Bapak tidak bisa menjelaskan secara jabar langsung. Tapi buat kamu kelas 11, kelas 11, ada nggak nih kelas 11? Pasti ada ya. Adik-adik yang kelas 11, kami juga mengenalkan sebuah buku namanya AKM. AKM ini adalah pengganti ujian nasional, Assessment Kompetensi Minimal. Buat kamu yang nanti akan menghadapi AKM di kelas 11, karena memang kelas 11 disetting untuk melakukan asesmen kompetensi minimal, di GO sudah ada bukunya namanya Sikap AKM. Nah, kalau berminat silakan nanti datang ke GO. Ini kita dari GO Cempaka, di GO semuanya sama. Silakan nanti adik-adik tanya-tanya dan lihat bagaimana literasi membaca, literasi numerikal dan literasi sains itu sudah ready di dalam buku ini serta soal-soalnya. Adik-adikku sekalian, itu untuk yang kelas 11 ya. Nah, demikian informasi ini adik-adikku sekalian. Untuk pertemuan ini kita akhiri dulu ya. Nanti untuk lebih lanjut silakan adik-adik ikuti, subscribe channel YouTube kita supaya kamu nanti dapat info-info kalau misalnya kita lagi melakukan talk show dengan anak-anak dari SMA lain. Nah, adik-adik sekalian, akhir kata Bapak ucapkan terima kasih ya atas waktu yang kalian telah sisihkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya pribadi dan juga dari kita semua di sini. Semoga sukses selalu buat kalian. Ingat jaga kesehatan karena pintar itu harus sehat. Terlebih lagi di saat ini. Dadah semuanya. Assalamualaikum semuanya.